Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan-hutan lebat dan penuh misteri, hidup seorang pemuda bernama Bayu. Dia adalah seorang yang tulus dan pekerja keras, tetapi memiliki satu kekosongan besar dalam hidupnya, cinta sejati. Berulang kali ia berharap, memohon, dan berdoa agar suatu hari ia bertemu seseorang yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi dan terang di langit, Bayu memutuskan berjalan menuju tepi hutan, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupannya yang sepi. Di tengah perjalanan, ia merasakan kehadiran yang aneh, lembut, tapi menggoda, seolah-olah ada seseorang yang memanggil namanya di antara desiran angin. Saat dia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, di bawah cahaya bulan yang menyinari pepohonan, sosok seorang wanita muncul. Wanita itu, bernama Aryati, memiliki kecantikan luar biasa. Kulitnya seputih pualam, matanya hitam pekat namun bercahaya, dan rambut panjangnya terurai hingga punggung. Bayu terpesona pada pandangan pertama. Aryati bukan hanya cantik, tetapi ada aura misterius yang membuatnya sulit berpaling. "Apa yang membawamu ke sini di malam hari?" Aryati bertanya dengan suara lembut, namun menyimpan sesuatu yang Bayu tidak bisa tangkap. Bayu tersenyum kikuk. "Entahlah, aku merasa hatiku memanggil untuk datang ke sini." Malam itu, mereka berbicara lama. Aryati mendengarkan kisah hidup Bayu, keinginannya untuk menemukan cinta sejati. Sambil tersenyum, Aryati mengulurkan tangan halusnya, dan Bayu merasakannya seperti angin dingin yang menusuk tulang. "Jika kau benar-benar menginginkan cinta sejati, mungkin aku bisa membantumu," bisiknya. Bayu merasa ragu, tetapi pesona Aryati begitu kuat hingga ia tidak bisa menolak. Setelah pertemuan pertamanya dengan Aryati, Bayu tak bisa menghilangkan wajah wanita itu dari pikirannya. Setiap hari, ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke tepi hutan, tempat ia bertemu sosok misterius itu. Tanpa sadar, ia mulai mengatur langkahnya menuju tempat yang sama saat senja tiba, berharap bisa melihat Aryati sekali lagi. Keesokan malamnya, seakan mendengar panggilan hatinya, Aryati muncul di bawah cahaya bulan, berdiri anggun di antara pepohonan. Dengan senyuman lembut, ia menyapa Bayu yang terdiam, terpesona oleh kecantikannya yang seolah berasal dari dunia lain. Mereka menghabiskan malam dengan percakapan panjang, membicarakan tentang kehidupan di desa, mimpi-mimpi, dan harapan Bayu untuk menemukan cinta sejati. Malam demi malam, Bayu dan Aryati terus bertemu di tempat yang sama. Setiap pertemuan membuat Bayu semakin terikat pada Aryati. Ia terpesona tidak hanya oleh kecantikan wanita itu, tetapi juga oleh caranya berbicara, sorot matanya yang tajam namun lembut, dan cara Aryati mendengarkan semua kisahnya seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang peduli. Di sisi Aryati, Bayu merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia mulai menyadari bahwa hatinya telah jatuh cinta. Perasaan ini membuat Bayu rela melakukan apapun agar bisa selalu bersama Aryati. Ia sering mengabaikan pekerjaan di ladang, meninggalkan desa lebih awal dan kembali lebih larut hanya demi menghabiskan waktu bersama wanita misterius itu. Hingga suatu malam, Bayu merasa tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Aryati," katanya dengan gugup namun penuh harap, "aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku, tapi aku merasa kau adalah cinta yang selalu kucari. Aku ingin kita selalu bersama." Aryati terdiam sejenak, menatap Bayu dengan mata yang sulit dibaca. Lalu, senyum tipis terukir di wajahnya, tapi senyum itu tampak berbeda, lebih dalam, lebih penuh rahasia. "Bayu," ujarnya lembut, "jika kau benar-benar mencintaiku, kau harus tahu siapa aku sebenarnya." Bayu mengangguk dengan mantap. "Apapun itu, aku akan menerimanya. Cintaku takkan berubah." Aryati menunduk sejenak, seolah tengah berjuang dengan kata-kata yang ingin diucapkannya. Kemudian, dia memandang Bayu dengan sorot mata yang penuh beban. "Aku bukan manusia, Bayu," ucapnya lirih. "Aku adalah jelmaan Nyi Blorong, makhluk yang hidup di antara dunia manusia dan dunia kegelapan." Bayu terdiam, merasakan detak jantungnya berhenti sejenak. Nama Nyi Blorong tidak asing di telinganya. Ia telah mendengar kisah-kisah tentang Ratu Ular ini, makhluk yang dianggap sebagai penjelmaan kegelapan, penguasa kekuatan gaib, yang memperdaya manusia untuk memanfaatkan jiwa mereka. Namun, ketika Bayu menatap wajah Aryati, yang masih terlihat begitu cantik dan lembut di bawah sinar bulan, perasaannya tetap sama. Rasa cintanya tidak berubah. "Aku tidak peduli, Aryati," ucap Bayu, suaranya tegas. "Siapapun dirimu, bahkan jika kau bukan manusia,
aku tetap mencintaimu. Hatiku telah memilihmu. Aryati menatapnya penuh rasa takjub dan sedikit kesedihan. Bayu, cinta yang kau inginkan dariku memiliki harga. Aku hidup dengan mengambil kekuatan dari jiwa manusia. Jika kau bersedia, kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu untuk bisa bersamaku. Bayu hanya mengangguk tanpa ragu. Aku rela memberikan apapun. Jika itu membuat kita bisa bersama, aku siap. Aryati tersenyum samar, mengulurkan tangannya ke dada Bayu, merasakan denyut jantung pemuda itu di bawah telapak tangannya. Bayu, kau tak tahu risiko yang kau ambil. Tapi aku menghargai cintamu yang tulus ini. Dengan ucapan tersebut, hubungan mereka berlanjut. Malam itu, di bawah langit kelam yang hanya diterangi sinar rembulan, Bayu berdiri di tepi hutan, tempat pertemuannya yang biasa dengan Aryati, yang sekarang ia ketahui adalah jelmaan dari Nyi Blorong. Hatinya bergemuruh antara ketakutan dan cinta yang kuat. Dalam bayangan malam, Aryati muncul dengan gaun hitam yang mengalir seperti asap, memancarkan aura yang lebih kuat dan misterius dari biasanya. Aryati, panggil Bayu, suaranya sedikit bergetar. Aku siap menerima syarat yang kau tawarkan. Jika menyerahkan jiwaku adalah satu-satunya cara agar kita bisa bersama, maka aku rela melakukannya. Aryati menatapnya, ragu sejenak, seolah memikirkan kembali keputusannya. Bayu, ini bukan keputusan kecil. Sekali kau menyerahkan jiwamu, kau tidak akan bisa kembali seperti semula. Akan ada bagian dari dirimu yang lenyap selamanya. Namun Bayu, yang sudah terlalu tenggelam dalam pesona dan cintanya, hanya mengangguk dengan tegas. Aku tidak peduli. Tanpa dirimu, hidupku terasa hampa. Aku rela memberikan apapun demi bisa bersamamu. Aryati akhirnya tersenyum tipis. Baiklah, Bayu. Jika itu keinginanmu. Ia menggenggam tangan Bayu dan membimbingnya masuk ke hutan, menuju sebuah tempat rahasia yang tersembunyi di balik rimbunan pohon dan semak. Di sana, terhampar sebuah lingkaran besar dari batu-batu hitam, dengan ukiran simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya redup. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah altar dari batu licin, dingin dan misterius. Berdirilah di tengah lingkaran itu, perintah Aryati. Suaranya berubah menjadi nada yang lebih serius dan menakutkan. Bayu melangkah perlahan ke dalam lingkaran, sementara Aryati berdiri di tepi, mengangkat kedua tangannya dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Bayu. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, dan cahaya bulan tiba-tiba meredup, tertutup awan gelap yang berkumpul di atas mereka. Bayu merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Perlahan, ia merasakan energi aneh yang merasuk ke tubuhnya, seperti ada kekuatan yang menarik dan menyedot seluruh isi jiwanya. Sakit yang menusuk mulai merayap di dadanya, tetapi ia menahannya, yakin bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan cinta sejatinya. Mantra Aryati semakin cepat, dan lingkaran batu di sekitarnya mulai memancarkan cahaya merah yang terang. Cahaya itu terasa panas dan menusuk, membuat Bayu menggigil meskipun tidak ada angin. Sesuatu di dalam dirinya mulai terasa kosong, seperti bagian dari dirinya ditarik keluar dengan paksa. Tapi, pada saat yang sama, ia juga merasakan energi baru yang masuk, dingin dan kelam, merayapi setiap aliran darahnya. Akhirnya, Aryati mengakhiri mantranya. Ia menatap Bayu dengan sorot mata yang lebih tajam dan penuh kemenangan. Bayu jatuh berlutut, napasnya terengah-engah, tetapi ada perasaan aneh di dalam dirinya, seperti ia telah menjadi seseorang yang berbeda, lebih kuat, lebih berani, tapi juga lebih gelap. Bagaimana perasaanmu, Bayu? Aryati bertanya, senyum sinis menghiasi bibirnya. Bayu terdiam, berusaha memahami perasaan barunya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi di balik kekuatan itu, ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Aku merasa berbeda, bisiknya. Aryati mengangguk, seolah puas dengan hasilnya. Itu adalah kekuatan yang kau dapatkan sebagai imbalan atas jiwamu. Kau telah menjadi bagian dari duniaku sekarang, Bayu. Kita bisa bersama, seperti yang kau inginkan. Bayu tersenyum samar, merasa bahagia karena akhirnya ia bisa memiliki Aryati, wanita yang ia cintai. Setelah ritual penyerahan jiwa, Bayu merasakan hidupnya berubah drastis. Setiap kali bersama Aryati, yang sebenarnya adalah Nyi Blorong, dia merasa dikelilingi oleh cinta yang meluap-luap. Aryati tampak selalu hadir di sisinya, memberikan perhatian dan kelembutan yang belum pernah dirasakannya dari orang lain.
Di bawah sinar bulan, mereka berjalan menyusuri tepi hutan, berbagi tawa dan kehangatan yang membuat Bayu yakin bahwa inilah cinta sejati yang selama ini ia dambakan. Hari-hari Bayu seolah dipenuhi oleh kebahagiaan dan cinta. Desa yang sebelumnya terasa sepi kini seakan hidup dalam warna-warna baru, dan semangat Bayu pun menggebu setiap kali ia bersiap untuk menemui Aryati. Setiap malam, ia menanti dengan harap bertemu dengan wanita misterius itu, tak sabar merasakan sentuhan dan bisikan mesranya. Bayu merasa hidupnya kini sempurna. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, Bayu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Seringkali, setelah menghabiskan waktu bersama Aryati, ia pulang dengan tubuh yang terasa lelah, meskipun tak melakukan aktivitas berat. Napasnya semakin pendek, dan otot-ototnya terasa lemas, seolah-olah ada yang menyedot energinya hingga habis. Di malam hari, ia sering terbangun dalam keadaan tubuh berkeringat dingin, meski tak tahu sebabnya. "Kenapa aku semakin sering merasa lelah?" gumam Bayu pada dirinya sendiri suatu pagi, saat bangun dengan tubuh yang lunglai. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantung yang lambat dan lemah. Namun, setiap kali bertemu dengan Aryati, kebingungan itu seolah terlupakan, cintanya begitu kuat, menguasai seluruh pikirannya, menutupi kecurigaan yang mulai timbul. Tak lama, mimpi-mimpi buruk mulai datang menghantuinya. Di dalam mimpinya, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya, menyelinap dan merayap dari segala arah, seakan menunggu kesempatan untuk mencengkeram jiwanya. Sosok-sosok itu berwajah kabur, tetapi Bayu bisa merasakan tatapan dingin dan jahat dari mata mereka. Mereka mengulurkan tangan, mencoba meraih tubuhnya, sementara bisikan-bisikan yang mengancam dan menakutkan terdengar di telinganya. Setiap kali Bayu terbangun dari mimpi buruk itu, ia merasakan kehadiran Aryati semakin berbeda. Cinta dan kebahagiaan yang sebelumnya ia rasakan kini diselimuti oleh perasaan tak nyaman yang semakin kuat. Bayangan gelap yang sering ia lihat dalam mimpinya juga tampak mulai muncul di sekitar Aryati. Ketika ia memandang wanita itu, Bayu sesekali menangkap bayang-bayang yang berkelebat di belakangnya, sosok-sosok hitam yang tampaknya bergerak hanya dalam sekejap, namun meninggalkan perasaan ngeri yang sulit diabaikan. Aryati tetap memperlakukannya dengan cinta yang sama, tetapi setiap kali Bayu berada di dekatnya, ia merasa ada sesuatu yang menghisap energinya sedikit demi sedikit. Rasa lelah dan lemas semakin parah, bahkan saat ia tidak melakukan apa-apa. Bayu mulai merasa ada yang salah, namun cinta yang telah menenggelamkannya membuatnya ragu untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika mereka duduk di bawah pohon besar yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka, Bayu mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Aryati. "Aryati," ucapnya lirih, suara bergetar. "Mengapa aku merasa semakin lelah setiap kali kita bertemu? Rasanya seperti ada yang menghisap energiku." Aryati hanya tersenyum samar, tatapannya seolah menyembunyikan sesuatu. "Bayu, kau sudah memberikan jiwamu padaku. Itu adalah bagian dari perjanjian kita," jawabnya dengan nada lembut namun dingin. Bayu terdiam, teringat akan perjanjian itu. Tapi saat itu, ia tak menyadari bahwa memberikan jiwanya berarti perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Sekarang, dia mulai melihat dampak nyata dari keputusannya. Kebahagiaan yang pernah ia rasakan kini mulai berubah menjadi penderitaan yang ia tak bisa pahami. Aryati yang sudah menjadi Nyi Blorong tertawa kecil, suaranya bergema di antara pepohonan. "Bayu, cinta itu hanyalah alat. Kau hanyalah salah satu dari banyak yang terjebak olehku. Kau memberiku jiwamu dengan sukarela, dan itu membuatku semakin kuat." Bayu terpukul, seluruh perasaan cintanya runtuh menjadi serpihan. Jadi, semua yang kita lalui, semua itu hanya kepalsuan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, Bayu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Seringkali, setelah menghabiskan waktu bersama Aryati, ia pulang dengan tubuh yang terasa lelah, meskipun tak melakukan aktivitas berat. Napasnya semakin pendek, dan otot-ototnya terasa lemas, seolah-olah ada yang menyedot energinya hingga habis. Di malam hari, ia sering terbangun dalam keadaan tubuh berkeringat dingin, meski tak tahu sebabnya. "Kenapa aku semakin sering merasa lelah?" gumam Bayu pada dirinya sendiri suatu pagi, saat bangun dengan tubuh yang lunglai. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantung yang lambat dan lemah. Namun, setiap kali bertemu dengan Aryati, kebingungan itu seolah terlupakan, cintanya begitu kuat, menguasai seluruh pikirannya, menutupi kecurigaan yang mulai timbul.
Tak lama, mimpi-mimpi buruk mulai datang menghantuinya. Di dalam mimpinya, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya, menyelinap dan merayap dari segala arah, seakan menunggu kesempatan untuk mencengkeram jiwanya. Sosok-sosok itu berwajah kabur, tetapi Bayu bisa merasakan tatapan dingin dan jahat dari mata mereka. Mereka mengulurkan tangan, mencoba meraih tubuhnya, sementara bisikan-bisikan yang mengancam dan menakutkan terdengar di telinganya. Setiap kali Bayu terbangun dari mimpi buruk itu, ia merasakan kehadiran Aryati semakin berbeda. Cinta dan kebahagiaan yang sebelumnya ia rasakan kini diselimuti oleh perasaan tak nyaman yang semakin kuat. Bayangan gelap yang sering ia lihat dalam mimpinya juga tampak mulai muncul di sekitar Aryati. Ketika ia memandang wanita itu, Bayu sesekali menangkap bayang-bayang yang berkelebat di belakangnya. Sosok-sosok hitam yang tampaknya bergerak hanya dalam sekejap, namun meninggalkan perasaan ngeri yang sulit diabaikan. Aryati tetap memperlakukannya dengan cinta yang sama, tetapi setiap kali Bayu berada di dekatnya, ia merasa ada sesuatu yang menghisap energinya sedikit demi sedikit. Rasa lelah dan lemas semakin parah, bahkan saat ia tidak melakukan apa-apa. Bayu mulai merasa ada yang salah, namun cinta yang telah menenggelamkannya membuatnya ragu untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika mereka duduk di bawah pohon besar yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka, Bayu mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Aryati. "Aryati," ucapnya lirih, suara bergetar. "Mengapa aku merasa semakin lelah setiap kali kita bertemu? Rasanya seperti ada yang menghisap energiku." Aryati hanya tersenyum samar, tatapannya seolah menyembunyikan sesuatu. "Bayu, kau sudah memberikan jiwamu padaku. Itu adalah bagian dari perjanjian kita," jawabnya dengan nada lembut namun dingin. Bayu terdiam, teringat akan perjanjian itu. Tapi saat itu, ia tak menyadari bahwa memberikan jiwanya berarti perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Sekarang, dia mulai melihat dampak nyata dari keputusannya. Kebahagiaan yang pernah ia rasakan kini mulai berubah menjadi penderitaan yang ia tak bisa pahami. Aryati yang sudah menjadi Nyi Blorong tertawa kecil, suaranya bergema di antara pepohonan. "Bayu, cinta itu hanyalah alat. Kau hanyalah salah satu dari banyak yang terjebak olehku. Kau memberiku jiwamu dengan sukarela, dan itu membuatku semakin kuat." Bayu terpukul, seluruh perasaan cintanya runtuh menjadi serpihan. "Jadi, semua yang kita lalui, semua itu hanya kepalsuan.